balik lagi ke KFT Motorsport. Udah lama saya nggak pernah muncul, kita nggak pernah posting lagi karena kesibukan. Sekarang banyak yang nganggur. Jadi hari ini kita akan review Honda BR-V tahun 2019 tipe E. Mau lihat videonya? Langsung aja. Oke, jadi karena saya udah lama nggak pernah review, jadi saya juga bingung mau ngomong apa. Tapi satu yang bikin saya penasaran sama mobil ini adalah kenapa banyak orang yang kurang minat sama mobil ini. Karena saya yang lihat mobil ini cuman kayak kurang lebih versi mahal dari Mobilio, yang mana itu mobil buat nge-grab. Dan ini versi tipe mahalnya dan mengikuti pabrikan otomotif lainnya yang ikut-ikutan gila soal mobil crossover dan kepingin off-road dan iya, tapi sebenarnya cuma dipakai pergi ke mall. Jadi impresi pertama saya adalah saya cuma suka warnanya. Jadi kita bisa lihat dia punya lampu proji, grill yang gede, kurang lebih sama dengan Honda-Honda lainnya. Dia punya fog light, kemudian ya ventilasi palsu, velg ini berapa inch ini? Ini 15 atau 16? Iya, ini ring 16. Kelihatannya keren tapi ya nggak begitu gagah lah ya. Tapi kita punya molding, ya kan? Jadi kelihatannya gagah. Impresi depan menurut saya biasa aja, generik kayak mobil umum pada umumnya. Two-tone ya, kenapa enggak ya kan, biar kelihatan gagah. Roof rail ya kan, kenapa enggak, biar kelihatan gagah. Dan tentu saja grill khas Honda yang gede banget. Emang roof railnya fungsi, Mas? Roof rail? Iya. Aslinya ini, kalau ini instalan pabrik harusnya fungsi. Jadi dia Sama orang-orang. enggak, karena mobil ini cuma dipakai ke mall atau cuma buat ibu-ibu yang nganter anaknya. Jadi iya, jelas ini nggak ori ya, ini pasti karbon-karbonan ya, nggak mungkin asli. Dan ya sekilas kalau dilihat ya gagah, tapi saya selalu punya opini tersendiri sama mobil ini sih, karena dia kepingin tampil gagah kayak pabrikan lainnya, kepingin ngeluarin crossover, tapi tipikal market Indonesia nggak pernah mau mobil yang lebih mahal daripada harga 250 juta. Jadi pabrikan juga nggak akan mungkin ngasih mobil ini all wheel drive, meskipun tampilannya all wheel drive banget sebenarnya. Dan seperti pabrikan lainnya kayak Mitsubishi Expander yang punya Expander yang tipe paling tinggi yang crossover itu loh. Expander apa itu? Ya itulah pokoknya. Ini juga gitu. Jadi impresi pertama saya just for show, no go. Dan sekarang kita lihat mesinnya. Keren ya, bisa buka sendiri ya. Ajaib. Nah, ini mesin yang sama, L15Z dipakai di GK5. Bedanya, nggak ada bedanya sih. Transmisinya kurang lebih sama. Yang beda adalah mappingnya. Jadi dia pakai mapping yang kurang lebih sama dengan Jazz GK5. Sedikit berbeda dengan Mobilio. Kalau Mobilio dia punya mapping sendiri, lebih smooth kalau nggak salah ya. Seingat saya waktu saya pakai Mobilio, ini dia cukup agresif di RPM bawah. Horsepower kurang lebih sama, 120 horsepoweran, 145 Nm ya. Dan tipikal mobil baru yang saya nggak suka adalah plastik. Semuanya plastik. Kalau kita ngomong mobil zaman dulu, dua mobil 30-40 tahun yang lalu semuanya besi, intake manifold semua besi. Karena ada pengaruhnya sama suhu. Yes, kedua adalah bukan suhu sebenarnya, ini semua penghematan budget. Kemudian hal lain yang saya nggak suka sama mobil baru, terutama Honda, engine bay-nya nggak pernah dicat. Jadi semuanya bare metal, epoxy. Ini kelihatan kosong banget loh ini. Engine bay-nya ini kelihatan kosong. Iya. Karena dia front wheel drive. Andaikan dia punya opsi all wheel drive, saya rasa mungkin dia bakal punya mesin yang begitu, tapi nggak akan mungkin, ya kan? Lagi-lagi karena pasar Indonesia. Jadi kurang lebih sama, punya platform yang sama kayak Mobilio, cuman bodinya aja dikerasin, digedein, dan nggak banyak yang saya bisa omongin sebenarnya dari engine bay-nya karena nggak ada yang menarik, karena semuanya dari plastik. Dan kita bisa lihat 20-30 tahun lagi ini semua manifold bakal rusak, brittle lah pasti. Jadi ya kan,
kenapa gitu loh, ya ampun, nggak dicat. Ini yang saya nggak suka sebenarnya dari mobil baru, terutama Honda. Mereka nggak pernah mau ngecat ini. Pelit, ya kan? Saya rasa itu aja dari kap mesin. Dan sekarang Sebetulnya itu buat apa? keren kan ya, punya asisten kan, bisa nutup sendiri kap mesinnya. Oke, sekarang kita ke bodi samping. Sekarang kita ke samping. Sebenarnya nggak habis pikir ya, cuman kurang lebih Honda 10 tahun ke belakang desainnya dia udah berani pakai desain yang cukup agresif. Menurut saya ini agresif bukan karena modern, tapi saya selalu melihat kayak gini karena sekarang saya tukang poles, yang mana juga dekat dengan tukang body. Kayak gini nih susah gak sih kalau di repair sebenarnya? Andaikan kita punya crash atau accident, ini pasti susah kita mau repair. Dan melihat mobil ini sekarang banyak-banyaknya dipakai ibu-ibu, nge-Grab dan lain sebagainya, yang satu platform ya, saya rasa nggak bakal banyak mobil ini yang bertahan 20-30 tahun ke depan dalam kondisi seperti ini. Dan ya kan, sebenarnya keren, cuman dalam kehidupan nyata yang mobil ini dipakai, menurut saya nggak realistik. Nggak realistik sama kayak ini yang kayak disebut Maga tadi. Ini nggak realistik ini. Kita punya roof rail, tapi berapa orang yang mau pakai ini? Dan kita juga nggak tahu ini kapasitasnya berapa puluh kilo untuk nahan barang ya kan. Tapi ya kita punya molding ya kan, punya molding plastik, punya action chrome yang ternyata juga plastik, yang mungkin 15 atau 10 tahun lagi udah habis ya kan. Tapi nggak apa-apa, kelihatan keren ya kan. Kemudian ini saya nggak tahu ini asli apa enggak. Oh ini enggak, ini aksesori ya. Jadi satu-satunya sudut yang saya suka dari mobil sebenarnya ketika kita lihat dari third quarter panel, jadi posisi dari sini ke belakang, sebenarnya ini keren banget. Sama kayak waktu saya review Honda GK5, saya kurang lebih suka sisi sininya karena menurut saya ini keren. Kemudian sisi jendelanya, dan ini yang saya bikin takjub ya, mobil seukuran ini dia bisa punya jendela belakang sepanjang ini. Sebenarnya nggak panjang sih, cuman ilusinya yang bagus. Jadi ya, but overall ya mobil ini gagah. Pingin jadi crossover tapi sebenarnya dia cuma MPV. So yes, mari kita lanjut ke belakang. Oke, sekarang kita di belakang, nggak usah pedulin Maga ya kan, itu Maga. Sebenarnya sejak pertama ini kalau nggak salah versi kedua ya kan? Ini generasi keduanya BRV kan? Iya. Nah, sebenarnya saya selalu suka BRV itu dari sisi belakang karena emang tadi kelihatan gagah. Kemudian ini tren tahun 80-an yang balik lagi sekarang adalah rear garnish. Saya nggak suka belakangnya, lihat nih. Cat-catan model apa ini mas? Nggak tahu. Urut ini apa ini, lihat nih. Terus warnanya juga apa ini? Terus ini pura-pura ngegantung racing ini buat apa mas? Nggak tahu. Ya nggak tahu mas, kok tanya saya. Warnanya ini loh aneh. Kita tinggalin Maga. Ini cat pabrik. Kita nggak usah pedulin ya. Kita lanjut. Tadi sampai mana? Lampu ya. Jadi ini ada sebenarnya, ini tren tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Mayoritas dipakai waktu itu di mobil-mobil Porsche 959, 911. Mereka semua pakai rear garnish ini. Tapi kebanyakan tidak fungsi, jadi hanya sebagai reflektor. Belakangan tren ini mulai muncul lagi dan mulai aktif. Beberapa mobil baru kayak Rivian semuanya ininya LED, ada LED-nya. Kalau ini kayaknya nggak ada LED-nya. Kemudian lampu belakang konvensional ya kan. Dia belum LED, masih lampu biasa. Menurut saya so-so aja. Toh ini juga mobil nggak terlalu mahal ya kan. Bumpernya ya ini saya lebih suka ya daripada dia pakai ventilasi palsu ya kan. Mending pakai reflektor daripada pakai ventilasi. Karena ngapain, nggak fungsi juga kan, kayak Supra MK5 nggak ada gunanya juga. Kemudian penempatan plat nomornya bagus sih, integrated ya kan, seakan integrated dengan bumper. Meskipun sebenarnya bumpernya di sini. Nah, ya kan. Terus saya nggak tahu ini bawaan apa enggak, saya nggak ngerti. Kayaknya ini aksesori. Ngelihat dari tekstur warnanya juga kayaknya bukan bawaan. Kemudian dia punya garnish di belakang, action metal finish. Ada chrome-nya yang mana plastik, yang mungkin 10 tahun lagi juga bakal retak semua kalau nggak dirawat. Kemudian ini
biar semua orang tahu kalau kamu naik Honda. Kenapa? Karena orang pakai Honda rata-rata pansos. Enggak juga sih, tapi iya, rata-rata iya. Karena orang punya Honda sekarang sama orang punya Honda atau punya Toyota, kastanya kayak lebih tinggi orang punya Honda daripada punya Toyota. Padahal kalau di jalan nyetirnya juga. Oke, jadi sekarang kita lihat bagasinya. Iya, dia 3 row seater ya. Punya bagasi yang lumayan. Kalau ini ada sarung ya, yang punya religius ya, suka sholat. Saya udah nggak sholat. Dia juga ada sarungnya, nggak penting. Dia pakai ban serepnya di bawah. Kalau nggak salah sebenarnya di bawah. Kayak kurang lebih kayaknya 15 inci kaleng kalau nggak salah ya. Semua Honda rata-rata sekarang pakai velg itu, sama kayak Jazz ataupun yang lainnya. Kemudian untuk space bagasi saya rasa sebenarnya so-so ya. Untuk mobil syukuran ini cukup lah buat bawa belanjaan Anda pulang dari mall atau ke mana. Saya nggak tahu beli baju di mana. Intinya seperti itu, buat shopping. Kemudian ada jok row ketiga yang menurut saya kayak bangku taman ketimbang kursi. Tapi oke lah buat mobil mid range price ya. Mobil keluarga yang bukan mobil Grab tapi kelihatan lebih mahal. So kayaknya kita harus sekarang cek interiornya. Nah sekarang kita lihat interiornya. Karena saya gede, jadi semua harus mundur. Oke, sekarang kita ada di dalam interiornya yang menurut saya generik banget karena semua Honda kurang lebih untuk mobil yang seukuran pakai desain AC yang seperti ini. Sebenarnya manis, saya suka, ini futuristik banget. Dia punya head-up display yang lumayan. Kalau nggak salah, jadi BRV ini punya 3 trim, S, E, sama Prestige. S tipe paling bawah, E ini mobil ini tipe paling tengah. Ada 2 transmisi, matic sama manual. Maticnya CVT, ya yang di depan tadi. Untuk tipe paling tinggi, untuk cluster AC-nya dia nggak seperti ini. Jadi ada autonya, ada tombol otomatisnya, dan kurang lebih nggak sebanyak fitur di GK5, tapi ini kurang lebih sudah sama dengan atau udah memenuhi dasar lah untuk sebuah mobil ya kan. Jadi kita punya on off, AC on off, kita mau ngarahin AC ini ke atas ke bawah. Lagi nggak kayak GK5, dia nggak punya fitur heater. Kemudian saya mau bilang waktu itu saya pernah bawa mobil beberapa kali, kita nggak punya mode untuk milih AC ini circulatingnya kemana, kita mau ambil fresh air atau circulating di dalam. Keluhan yang saya punya dari kayak Mobilio adalah waktu itu saya berada di sebelah truk sampah dan bau sampahnya masuk, tidak sama mobil ini. Jadi dia udah ngerti, dia pasang fitur ini di mobil. Kemudian lagi tuas transmisinya basic banget ya kan, standar matic. Kemudian ini nggak ori ya, ini aksesoris. Kita punya sun visor, oh ini ada e-tolnya, keren. Dome light di sini otomatis on off, sama di sini ada cerminnya satu, sama peringatan Anda punya airbag di mobil. Setir biasa, enak untuk dipegang, enak untuk digenggam, nyaman. Tombol fitur yang di sini basic banget, volume sama channel, mode untuk audio dan lain sebagainya. Cluster di tengah kurang lebih sama kayak GK5. Ada dimmernya di sini, bisa digelapin bisa diterangin, sama aja kurang lebih. Kita punya glove box di sini, barang-barang penting semua ya kan, kurang lebih. Kita punya cup holder, kita punya tempat untuk kurang lebih ini kayaknya buat nyimpen kuncinya sih kayaknya ya, saya nggak tahu kuncinya saya taruh mana tadi. Oh ini kuncinya, jadi kurang lebih kayaknya kuncinya ditaruh sini. Kita punya power outlet ya, standar power output 12 volt biasa. Kemudian di sini masih kosong, handbrake-nya di sini. Satu yang saya nggak suka adalah ketika orang pasang armrest aksesoris adalah sebenarnya dia itu ngehalangin fungsi handbrake di sini. Jadi makanya saya sebenarnya nggak suka ketika ada fitur ini di sini. Jadi kurang lebih biasa aja, basic. Kita bisa, oh ya sebelum kita pindah ke belakang,
Satu yang saya suka dari mobil ini adalah pertama kali saya naik adalah joknya lumayan nyaman sebenarnya. Kita bisa lihat ya, dia punya karakteristik yang lumayan bucket ya, lumayan merangkul dari belakang. Kemudian orang segede saya juga, ini saya gede banget ya kan, juga nggak tersiksa, nggak merasa joknya kekecilan, nyaman buat semua orang. Tapi untuk orang seukuran saya mungkin agak sedikit claustrophobic ya, karena mungkin rasanya agak kurang lebar gitu, karena saya biasanya bawa mobil tua yang lebar-lebar dalamnya. Kemudian ada lagi fitur basic juga, tilt steering basic standar, saya rasa semua mobil sekarang harusnya ini. Kemudian ada tempat nyimpen dan lain sebagainya. Kurang lebih itu sih yang saya bisa omongin di bagian depan. Ayo kita pindah ke belakang sekarang. Sekarang kita pindah ke baris kedua. Lumayan spacious dan saya cukup kaget sebenarnya karena dia punya space yang ini jok posisi standar saya nyetir, orang segede saya nyetir, kita tetap bisa duduk nyaman. Ini dia retract saya lupa sebutannya. Ini dia bisa di adjust posisinya, mau senyaman apa, mau rebah juga bisa. Kita juga punya double blower ya kan, nggak kayak mobil LCGC satunya yang cuman sirkulator nyedot air angin dari depan ke belakang. Kemudian kita punya pouch standar, kita punya cup holder kanan kiri, bisa nampung kurang lebih 4 botol air ukuran 400 ml. Nggak banyak sih yang bisa disebutin di jok belakang. Kita punya seat belt ya kan, sama untuk anak kecil biasanya ya kan, seat belt untuk anak-anak, untuk pasang child seat atau apa itu namanya, saya lupa. Ya, Isofix atau apa itu. Dan iya, lagi-lagi joknya nyaman, dan saya rasa fitur kayak gini yang belakangan dilupakan pabrikan mobil ya, untuk bikin jok yang sebenarnya nyaman untuk didudukin. Dan saya rasa Honda untuk kali ini ya bagus lah, untuk mobil sekelas ini dia bikin jok yang lumayan nyaman. Oke. Nggak ada armrest di tengah ya. Dan satu sih, meskipun sebenarnya untuk ruang dimensinya lumayan gede untuk saya, tapi kalau orang bilang ini untuk 5 orang kayaknya enggak ada ya. Kalau orang yang saya semua mungkin cuma 2 orang. Atau kalau saya tok ya mungkin semuanya saya. Kita mau coba ke third row ya. Ada Maga di sini, kita mau lihat saya bisa masuk apa enggak? Enggak jawab. Kita coba ya. Oh ya, tengahnya nggak ada jelundungannya. Nggak ada, makanya aku bilang ini nggak. Kalau ada jelundungannya, kemungkinan bisa buat ini gimana kalau kita mau masuk. Oke, 1, 2. Jadi stepnya gampang ya untuk melangkah ke belakang. Ini kita pinggirin dulu tasnya. Bisa dibuka di 2 arah kurang lebih. Kita coba masuk. Kurang lebih gampang, nggak susah, dan nggak susah sambil ngedun. Iya. Ya, saya rasakan sensasi. Kita rasakan sensasi jadi anak-anak kaki. Nggak susah, Tapi oke. Oke, saya udah bisa duduk dengan tenang ya. Nggak ada satu tarikan aja sih. Oke, kita atur posisi duduknya ke orang normal. Ya. Saya bisa duduk di belakang ya? Saya nggak bisa. Kurang lebih sebenarnya, iya. Ini duduknya orang normal, ini duduknya orang yang egois. Jadi saya bakalan kayak gini, alias ngising, you know. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong apakah jok ini layak sebagai third row, yes, tapi no. Oke, kita udah coba semua, dalam luar dalam. Mari kita coba driving impressionnya. Karena panas. Yuk, karena ini panas. Ayo kita keluar. Gampang ya. Lagi-lagi. Gampang. Fiturnya gampang banget, ya kan? Gampang. Jangan di stop ya. dulu, Van. Kamu lihat aku mau keluar gimana? Gampang. Ya, jadi sekarang kita mau test drive biasa, ya kan? Lihat perut saya sama setirnya hampir sama. Anaknya rawan ini.
Jadi saya bilang mobil ini cukup klaustrofobik karena kalau orangnya gede kayak saya, kaki itu nggak punya banyak space untuk berekspresi kurang lebih ya. Tapi semua ergonomiknya bener, tangan kita posisinya bener, ini tambahan ya. Saya nggak suka tapi enak dipakai. Jadi ayo kita mulai. Jadi mobil ini impresi pertama saya adalah untuk blind spot sebenarnya bagus ya, visibilitasnya bagus banget. Kanan kiri kita bisa lihat orang mau lewat, orang mau nyebrang, kita punya semua visibilitasnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah nengok ke belakang gini, nggak. Spion punya posisi yang bagus, angle-nya lumayan. Cuman satu sebenarnya yang saya kurang suka adalah kaca spion belakangnya atau kaca belakangnya sebenarnya kurang memberikan visibilitas yang baik. Jadi karena dia penempatannya terlalu tinggi ya, jadi kita kurang bisa lihat kalau misalkan ada sesuatu yang lebih rendah dari mobilnya. Tapi so far naikannya ya seperti Honda, enak, nggak terlalu berisik juga mobilnya, cukup responsif meskipun CVT. Lagi karena dia punya mapping yang sama dengan Honda GK5, Jazz GK5. Untuk suspensi atau kenyamanan di jalan saya rasa so-so ya, lebih nyaman sedikit daripada rivalnya si Toyota, jelas karena ini Honda ya kan. Untuk handling lumayan lah untuk mobil sekelasnya, untuk mobil keluarga. Karena lagi yang saya nggak sebut di awal adalah pasar mobil ini sebenarnya untuk keluarga muda, middle class family, orang kelas menengah yang mungkin ini mobil kedua atau mobil ketiganya, yang mungkin kepingin kelihatan sedikit tanda petik mewah, tapi nggak begitu mahal juga, karena kalau beli mobil 500 juta juga rugi ya kan, punya duitnya. Jadi mobil ini adalah sebenarnya solusi yang tepat untuk keluarga-keluarga menengah. Samanya juga kenapa orang beli Mobilio. Tapi kalau Mobilio, jadi saya coba semua Mobilio itu ya nggak menyenangkan mobil ini. Mobilnya lebih basic ya kan. Kemudian insulasi suaranya juga nggak sebagus ini. Menurut saya insulasi suaranya cukup bagus, jadi nggak banyak suara dari luar masuk kecuali suara suspensinya karena dia pakai ring 16, dan menurut saya itu untuk mobil kelas ini cukup agak kebesaran. Mungkin ya kalau mau ya mungkin ban profil bannya bisa digedein, atau kita bisa beli ring 15 supaya naikannya lebih nyaman. Overall sebenarnya nyaman. Kita tadi udah saya coba lewat jalan paving, lumayan tapi ya agak bunyi-bunyi gitu ya. Jadi lagi-lagi kita harus memaklumi dan berterima kasih sebenarnya karena ini nggak begitu berisik. Untuk radius putar saya bilang radius putarnya bagus mobil ini. Kemudian koreksi kalau saya salah, mobil ini sudah pakai IPS. Biasanya mobil-mobil yang sudah IPS itu dari pengalaman saya punya feel atau feedback yang sedikit fake ya, atau palsu, karena memang dia artificial karena didesain komputer untuk merespon kecepatan yang dia punya. Jadi beda dengan mobil-mobil yang pakai sistem power steering hidrolik yang memang dia merasakan betul tekanan di jalan, dan power steering hanya untuk meredam tekanan yang dia rasakan. Kalau IPS dia harus apa istilahnya, membuat atau meng-create semua feel yang ada di mobilnya. Jadi kayak gini ya memang feedbacknya bagus, dia cukup responsif, tapi apa ya, kayak gak real gitu sebenarnya. Makanya saya bilang mobil ini orientasinya ke keluarga banget. Oh enggak, Wuling EV ya, Wuling. Tadi aku lihat warna putih. Wow Ya, itu dulu kita syuting juga lihat Wuling. Wow, sampai sekarang kita nggak pernah review Wuling. siapa tahu ada yang mau gitu ya. Satu lah minimal. Jadi, lagi untuk akselerasi kurang lebih sosok lah, kita bisa punya speed yang lumayan di RPM yang cukup rendah. Lagi-lagi ini keuntungan dari mobil CVT. Jadi mobil ini punya transmisi CVT. Lagi-lagi itu keuntungan mobil CVT, dia bisa punya cruising speed yang lumayan dengan RPM yang nggak tinggi. Artinya dia bisa punya konsumsi BBM yang cukup baik. Nah, yang saya takjub adalah dari mobil-mobil Honda ini dengan mesin yang sama, mereka rata-rata punya konsumsi BBM yang
lebih, menurut saya bagus karena 1:15, 1:13 menurut saya luar biasa ya kan. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena saya biasa bawa mobil yang 1:7. Jadi kalau saya punya mobil yang 1:15 ya bagus. Kenapa saya bilang gitu? Saya semua mobil saya udah tak jual ya, karena PPKM. Terima kasih PPKM. Saya jatuh miskin sekarang. Jadi rata-rata mobil saya konsumsi bahan bakarnya adalah 1:7, 1:10, 1:6. Kemudian ketika orang kayak saya terus tahu-tahu coba mobil baru seperti ini, kita pasti terkejut karena kita bisa punya konsumsi BBM yang wow, ya kan? Ini yang gantian lah anjing. Nah, oke. Sekarang kita coba saya nggak paham di Honda ini apa sport ya? Oh. Saya pengen tahu sportnya seperti apa Honda. Yap. Nah, lagi-lagi karena ini mobil keluarga, kita bisa lihat tendensi untuk rollnya. Mobil ini ngerollnya banyak banget. Jadi suspensinya banyak travel ya. Jadi kayak mobil ini nggak mau diam di satu tempat, tapi ya, tapi suspensinya melakukan tugas yang baik sebenarnya. Dan nggak ada sportinya sama sekali. Karena ini CVT. Beda dengan Jazz GK5 ya. Saya selalu membandingkan ini dengan Jazz karena saya anggap kurang lebih platformnya sama. Dia punya sistem di mana komputernya membuat fase shifting di gearbox ya, padahal sebenarnya nggak ada shifting ya karena itu CVT. Dan mobil ini dia pure CVT, jadi nggak ada feel-nya. Jadi semua feel-nya saya bilang 6 atau mati rasa. Jadi mobil ini bukan untuk mereka yang kepingin, oh aku pingin punya sensasi di mobil, aku pingin thrill, aku pingin sportiness, aku pingin, no, not at all. Jadi bukan mobil yang kayak gitu. Jadi cuma mobil yang mengantarkan Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini nggak ada sportinessnya sama sekali. Kita mau lihat desain dia yang outlandish ya, yang kayak mobil overland yang aku bisa kemana aja, tapi no, ini kayak saya bilang bukan bukan jack of all trades but master of none. But mobil ini lebih ke just show no go, karena Anda juga nggak mungkin pakai mobil ini untuk outlanding atau overland atau ke medan yang keras lah, nggak mungkin karena mobil ini cuman dibuat untuk keliling kota. Untuk top speed dia ketika mobil ini di atas 100 km/jam ada rasa untuk oleng ya. Saya bilang mobil ini mulai nggak stabil karena emang suspensinya dibuat sangat empuk sekali. Tapi di waktu yang sama saya bilang tidak meredam getaran begitu baik. Meskipun saya bilang di awal so-so, tapi no. Jadi kita bisa lihat habis ini ya, tendensi untuk rollnya, body rollnya ini termasuk cukup berat. Ya, kita punya 90 degrees turn ya, U-turn ya habis ini. Coba kita bisa lihat 180 sih, enggak 90 ya. Kita bisa lihat. Saya lakukan turning itu di 30 km/jam dan badan saya udah kebuang kemana-mana. Lagi-lagi yang nolong saya cuman jok ini. Dan lagi-lagi saya bilang meskipun dengan semua itu saya lebih suka karena leg supportnya cukup panjang. Jadi untuk perjalanan jauh saya berani bilang mobil ini cukup menyenangkan. Apalagi dengan tipikal Honda, ya kan, bensinnya irit. Nikmat mana yang kamu dustakan, ya kan? Punya mobil Honda. Saya nggak tahu sih. Lagi-lagi saya nggak punya begitu banyak pengalaman di mobil baru. Mayoritas pengalaman saya di mobil-mobil tua yang umurnya udah 30 tahun yang barely even start gitu ya, yang mungkin nggak bisa start mobilnya tapi saya pakai jalan. Jadi ketika ditanya mobil ini perawatannya gimana, saya selalu pakai asumsi bahwa sebenarnya semua mobil itu sama ya, apakah dia awet atau enggak, saya rasa semua mobil itu sama. Dia punya penyakitnya masing-masing,
Dan penyakit itu bakal muncul kalau kita nggak mau deal with it di fase pertama. Jadi menurut saya itu semua wajar. Plus minus itu pasti ada. Saya bilang kayak mobil ini tendensi rollovernya gede dan sebagainya. Ya itu karakter dari mobilnya. Dan kalau ditanya apakah servisnya mahal, mungkin Mas Paga karena kamu punya Jazz GK5 kurang lebih gimana? It's a Honda thing, man. Jadi ya gitulah, Kamas rem kemarin 900.000 itu dah. Nah, sebenarnya untuk mobil modern, saya bilang ini mobil modern ya. Semua mobil tahun di atas 2000-an saya bilang mobil modern. Sebenarnya itu wajar. Cuman emang lagi-lagi, makanya saya selalu bilang, kenapa sih kita dapat mobil-mobil sampah? Ya, saya nggak bilang ini sampah beneran ya. Cuman kenapa kita selalu dapat mobil-mobil yang desainnya nggak begitu wow sama halnya kayak di luar negeri? Ya karena ini tadi daya beli kita nggak sebagus orang-orang di luar. Jadi kurang lebih begitu. Oh ya, jadi ya tadi saya bilang karena daya beli kita itu nggak sebesar pasar lainnya, makanya kita selalu dapat mobil-mobil yang disunat ya kan. Kayak ini misalkan head unit, saya bilang ya ini standar, tapi saya selalu berharap kita dapat head unit yang lebih baik dari ini, karena ini dia punya touchscreen-nya nggak intuitif sama sekali, karena kita harus gitu. Ya ini yang saya rasa sebenarnya merek-merek Cina yang mungkin nggak sebagus ini, mungkin touchscreen-nya bisa lebih smooth dari ini. Untuk audio, ya lumayan lah ya. Tipikal Honda audionya bagus sebenarnya. Kalau kita bisa burn audionya, dia bikin suara yang cukup bagus sebenarnya. Feel rem, saya bilang ya bagus lah. Cukup akurat remnya, bisa memberikan prediksi yang baik. Ya bukan tipikal rem yang aku mau ngerem sekarang. Enggak, tapi dia kamu mau ngerem, oke, saya kasih kamu rem. Jadi ya itulah, sisanya ya 6 mati rasa semuanya, karena mobil ini bukan mobil yang kayak kamu pingin sportiness, kamu pingin ini, enggak, dia bukan mobil yang sama sekali mobil yang seperti itu. Jadi ini saya bilang mobil ini cuma murni mobil komuter yang didesain untuk mengantarkan anak-anak kamu pulang pergi sekolah. Lihat. Jadi ini betul ya, kalau ada yang tanya jalan ini kenapa kok saya berhenti di sini? Ini sebenarnya U-turn, bisa dipakai di dua arah. Cuman karena jalan di depan ditutup, saya nggak bisa muter di sini. Karena ini sebenarnya U-turn. Apakah saya salah? No. Karena ini sebenarnya public road dan ini dua arah, boleh putar balik di sini. Dan nggak ada yang mau ngalah sama saya. Gas. Ntar. Ani. Ini ngalah dong. Ayo. Gas. Ya, gantian dong. Ya, jadi itu. Jadi konklusi, apakah mobil ini worth it? Saya nggak bilang mobil ini nggak worth it. As a family mover, ya. Mobil ke mall, ya. Anak muda yang mungkin pinjem mobil bapaknya mau nongkrong, ya. Mau cari cewek, ya. Akhirnya mobil ini saya bilang ini jack of trade but master of none lagi, karena ini mobil buat jalan biasa. Saya rasa mobil ini relevan dipakai semua umur, mau bapak-bapak, mau anak muda. Jadi saya nggak akan ngasih tip karena saya nggak ngerti mobil ini sama sekali. Dan terima kasih udah nonton. Ini review dari saya setelah 4 tahun. Glad to be back. Tonton video kita yang baru lainnya. Terima kasih. Hari ini kita akan bakal review Honda HR-V tipe S tahun 2019. Tipe S.